Kalau Meli tak ada, siapa biasanya vice-nya, deputinya? Lu? Mana suaranya nih? Yang mimpin doa siapa? Saya ada, Pak. Nah, silakan, Mel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mata kuliah ini dimulai, lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Mulai. Selesai. Terima kasih. Kita akan mereview dulu beberapa hal sebelum lupa. Yang pertama yang kita mau pergi ke study visit itu tanggal 4 ya. Hari Sabtu bukan? Yang ke apa kerupuk lele itu oleh Faiza apa kemana namanya? Jamil. Iya, Pak. Tanggal 4 ya, jam berapa? Tapi belum ada info lagi, Pak. Ya, tanyalah pada yang duta besar kita untuk PBB itu. Kan dia udah ketemu dengan ownernya. Malah sudah kita order produknya. Ya, nanti dikonfirm. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tugas kelompok itu, ini ada kaitannya dengan materi malam ini yang saya dan Pak Ida akan sharing. Dan yang ketiga, nanti besok saya akan memberi kuliah untuk mahasiswa Malaysia pagi hari. Kalau kalian mau ikut serta, nanti kami share itunya, flyer dan Zoom link yang dibuat oleh mereka. Ya. Jadi kalau mau kenalan besok ya silahkan aja di chat box itu. Sudah waktunya lah ketemu dengan mahasiswa luar tuh jangan cuman diem di Zoom, tapi to say hello, introduce, I am Melinda Setiani from Bekasi City. How are you, bro? Guys, Bekasi City is the one city nearby Jakarta. Very interesting gitu. My email adalah gini. Itu juga Nurul dan juga Lina dan lain-lain. Jadi tambah teman baru. Ya terserah kalian mau respon nanti yang yang apa? Yang menanggapinya apakah female atau male. Oke, tanpa membuang masa lagi, kita akan memulai presentasi materi baru ini yang akan di-share oleh asisten Profesor Indah Gumilang. Pak Indah, mungkin screen will be to share just now. Kita akan lihat sekarang tentang creativity innovation ini. Kita akan membahas satu hal yang kita lihat tentang kreativitas. Jadi saya ingin kalian firm tentang dua benda ini, dua sisi mata uang ini, yaitu kreativitas dan inovasi. Jadi inovasi dan kreativitas adalah inti dari kewirausahaan, entrepreneurship ya. Jadi bedanya pegawai, karyawan dengan entrepreneur itu justru pada kreativitas dan inovasi. Karena kalau pegawai itu kan nggak bisa ngapa-ngapain kecuali disuruh atasannya atau kalau dia pun ada ide harus izin dulu dan sebagainya. Pada dasarnya sebuah inovasi dalam perusahaan adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif. Nah, itu kata kuncinya. Solusi kreatif, apalagi dalam keadaan sekarang kesulitan ekonomi itu kalau bukan entrepreneur dia pasti sudah kelihatan mana emas mana imitasi. Jadi solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Jadi kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Ini lihat ya, di tingkat nasional sekarang kita sedang ramai ada inovasi baru dalam kawasan tourism destination di Mandalika, Lombok.
Itu sebuah kreasi baru oleh pemerintah sekarang yang dikatakan, saya nggak bicara pemerintah itu person, misalnya Pak Jokowi, karena emang dia presiden kan pemerintah, nanti ada lain lagi nama orangnya. Bentar lu mau bersin. Oke, bentar. Jadi betapapun Mandalika itu sekarang dalam tahap perapian dan penyelesaian, tapi telah mampu membuat dunia melihat ke Indonesia di tengah-tengah keterpurukan turisme ya. Tourism maksud saya. Nah, lihat juga misalnya di Jakarta yang akan menyelenggarakan sport Formula E ya. Jadi ini adalah berpikir solutif atau solusi kreatif dari dua pemimpin yang kita kenal di tingkat nasional maupun tingkat DKI. Itu ide-ide ini bukan sekedar apa ya, touch and go ya, artinya begitu ada mikir, bukan, ini jauh sebelumnya sudah dipertimbangkan, makanya disebut di Indonesia akan dibangun 10 Bali baru. Nah, Bali yang tadi Mandalika Lombok, Bali 2, nah ada di Danau Toba itu sedang sudah dikembangkan lagi, diupgrade lagi, danau terbesar di dunia Danau Toba itu juga sedang diupdate sehingga menjadi Bali 3 dan seterusnya ya. Mungkin juga di Jambi ada apa tuh, baju apa tuh, lupa saya. Siapa tahu? Ada orang Jambi nggak di sini? Nah, jadi itu. Kemudian ilustrasi lain, Jakarta sebentar lagi ada bulan Desember malah akan di pertandingan Barcelona, ada Real Madrid, kalau nggak salah Juventus juga, itu yang juniornya di Stadion Jakarta International Stadium. Nah, ini stadium pagah, dalam arti termasuk yang termodern di abad ini. Bahkan mungkin kalian udah mendengar video wawancara ataupun podcast Anies Baswedan dengan Pak Dahlan Iskan. Itu di ujung dari atap Stadium Jakarta itu digunakan tuh jogging track. Keren apa enggak itu? Jadi jogging tracknya itu justru bukan di bawah, di atas sono. Jadi sambil melihat Teluk Jakarta itu lari di atas sana, sehingga padahal terkejut, bener nih, emang nggak ambruk? Ya enggak lah, teknologi sekarang kan beda lah, 1.000 orang lari di atas sana aja tidak akan membuat. Memang atap rumah kita baru diinjak 5 kucing udah lewat. Siapa yuk mau lari jogging track di Jakarta International Stadium? Ya, siap-siap aja. Yang takut ketinggian ya nggak usah, nanti di sana nggak bisa gerak kali ya. Nah, itu satu inovasi dari Pak Anies yang akan dimulai gunakan Desember. Yang kemarin sudah digunakan pertandingan sepak bola antara eksekutif Pemprov DKI dan legislatif DPRD ya. Itu keren. Nah, itu satu inovasi yang luar biasa karena stadium ada di mana-mana, tapi membuat sesuatu yang baru dan teknologi terkini, nah itu sebuah solusi kreatif. Oke, next slide. Kang Indah. Jadi definisi baru di sini tidak selalu berarti original, kayak stadion itu kan di mana-mana ada stadion ya. Tapi bagaimana dia tampil sesuatu yang sekelas dunia itu. Jadi tidak selalu harus original karena stadion itu kan bukan hal yang nggak ada. Melainkan kebaruannya atau diperbaharui dengan teknologi baru tentu saja, yang berarti juga ada improvement. Nah, improvement tadi kayak tadi itu, mana ada stadion yang jogging tracknya justru di atapnya itu kan. Nah, jadi itu satu, dan perlu diketahui juga bahwa itu dibuat bukan tanpa pemikiran connecting ya. Sorry, saya minum dulu. Jadi ada pertanyaan. Saya sih sudah lihat ke situ ya, Sunter itu.
ada pertanyaan, nanti parkirnya di mana? Nah, ini sekarang bukan begitu lagi mikir parkir kayak di Bung Karno itu. Gelora Bung Karno nyari parkir aja susah, apalagi tukang palak banyak. Nanti di Jakarta International Stadium itu, semua orang yang mau nonton bola ke sana dan sorry itu ternyata bukan hanya untuk bola loh. Itu bisa untuk beberapa cabang lain. Itu mereka akan memarkirkan mobilnya di stasiun kereta api komuter atau LRT dan MRT mereka masing-masing. Jadi kayak orang Bekasi itu nggak perlu bawa mobil ke Sunter. Orang Bogor udah mobilnya tinggal di Bogor, dia naik ke LRT atau MRT itu akan turun di dekat stasiun Sunter, tinggal jalan kaki aja. Jadi begitu juga di luar negeri begitu. Jadi jangan dipikir kayak model misalnya di Bekasi Patriot Candrabaga itu parkirnya aja cuma berapa ratus mobil udah penuh. Jadi tidak begitu. Nah, ini namanya berpikirnya tidak sepenggal-sepenggal, tapi terkonek dengan kota kan. Kota kan, kota Jakarta kan dibangun juga transportasi massal yang terkoneksi ya. Jalur MRT LRT itu juga melalui kepada stadium itu juga. Ini yang dimaksud dengan di sini improvement ya. Karena inovasi tidak harus selalu barang atau jasa yang baru, melainkan perbaikan atau pengembangan dari barang atau jasanya. Itu tadi. Jadi kalau stadion-stadion yang lain berpikir parkir segala macam, ya ini sudah nggak perlu. Justru memudahkan orang karena turun dari kereta api tinggal jalan kaki, maksudnya MRT, LRT, udah. Jadi sehingga pulangnya pun nggak macet. Jadi Pak Asri menceritakan di YouTube itu di podcast Pak Daris kan, dia pengalaman karena tinggal di Lebak Bulus. Kalau udah main bola di Stadion Lebak Bulus sudah selesai lah, nggak bisa keluar rumah dan susah pulang ke rumah karena macet di mana-mana. Karena Stadion Lebak Bulus, siapa tahu Lebak Bulus stadion, tunjuk tangan. Jangan-jangan belum pernah dengar lagi Lebak Bulus di mana Lebak Bulus itu. Lebak Bulus itu arah mau ke Ciputat, dia itu ya dari Jakarta Selatan, dikata di Jakarta Selatan memang mau Pondok Cabe lewat Lebak Bulus gitu loh. Ya. Kalau lewat itu kalau lewat ini apa namanya Pasar Genjing itu bukan Lebak Bulus, itu namanya Akal Bulus. Jadi nimbangnya nggak bener. Jadi itu yang dimaksud dengan pengembangan dan perbaikan ataupun istilahnya improvement. Oke, next slide. Jadi pengembangan usaha membutuhkan kemampuan inovasi dan kreativitas untuk menghadapi tantangan dalam usaha, khususnya untuk menemukan produk dan layanan yang unggul. Nah, itu tadi. Nah, mungkin kalian sekarang sedang tren-tren mengenal restoran Salt Bay ya. Apa namanya itu? Bacaannya gitu. Siapa tahu boleh unmute apa resto yang satu porsi makan 216 juta itu. Subway, Pak. Hah? Subway. Subway itu yang orang Turki itu ya. Yang naruh garamnya gini itu loh. Naruh garamnya. Enggak tahu di internet kan banyak beritanya. Yang satu gelas minumannya 52 juta. Tapi makan 162 juta. Kalau kita 162 juta maknanya 16.200 kali ya. Ini beneran loh. Nah, ini dia saya nggak mengatakan itu bagus banget, terbaik. Cuman saya mengatakan dia itu berhasil memanfaatkan keunggulan produk restonya itu dengan
inovasi yang ya mungkin bagi orang-orang selebriti ataupun public figure itu kan asal bisa masuk sosial media, apalagi uangnya banyak atau bawa kemana, ya udah itu bukan sekedar makan, tapi lebih kepada prestis. Jadi banyak produk dan layanannya, itu kan layanan tadi resto itu yang dihasilkan oleh pebisnis sukses merupakan hasil inovasi dan kreativitas yang dikembangkan dalam usaha itu. Nah itu tadi yang sedang sangat viral tuh. Jadi mungkin Kang Indah bisa ini nggak klik internet itu tentang restoran Sakbai apa tadi bacaannya. Bisa mungkin teman-teman sudah ada yang lihat, tapi kalau mau lihat barengan coba Kang Indah klik Ya, keluar dulu restoran ininya. Ya, eh, bentar. ya ininya apa namanya PPT lalu kita pergi ke sana. Apa Karena namanya, ini Pak? lagi viral banget. Karena dia dibuka di London juga dan baru dibuka di Saudi sekarang. Resto apa Pak namanya? SALTBAE. Oh iya. SALT spasi Restat. kita lihat apa atraksinya gimana. Hebatnya makanan di mana. Layanan baru ini ya. Dan gila-gilaan harganya. Di Jakarta baru ada di Kemang ya. Siapa pernah ke sana? Ikutan dong. Nah, Nurul udah pernah ke sana belum? Kita baru pergi ke Teluk Pucung aja nih ceritanya. Teluk ada Kang Ina internetnya. Gimana sih Restoran ininya? Ya, gimana itunya? SALTBAE video. Salbay tak? Terus video SALT by BAE kayaknya. Salbay. Oh, video Salbay. Coba. Video Salbay. Bentar. Oh iya. Sudah dapat belum? Halo? Yang ini bukan. Ini. Coba kita. Yes. Nah, coba ketik. Itu case-nya itu dia, Bang. Doang. Tapi kita lihat sensasinya luar biasa. Ya, cara garamnya itu yang menjadi trendy. Udah, itu aja nanti Mas lihat sendiri aja kalau mau tahu lebih jauh. Oh, cara itu garamnya begitu ya? Itu aja udah viral gitu loh. Apaan sih? Tapi karena saya enggak tahu apa itu bagian dari apa ya? Bagian dari media connect ini kreatif atau gimana? Coba kembali ke slide tadi. Iya, Pak. Bentar. Nanti Kang Indah boleh juga buat gaya mana misalnya kasih garam lewat belakang misalnya kan. Masuknya kemana? Kayak dalam kuali apa masuknya keluar kuali, tidak tahu lah. Jadi tadi kita sampai di ini kan kreativitas dalam pelayanan. Oke. Jadi itu udah kejauhan. Oke, banyak produk dan layanan yang dihasilkan oleh pebisnis sukses tadi ya.
Oleh karena itu, untuk menjadi wirausaha yang unggul diperlukan kemampuan melakukan inovasi dan kreativitas. Bersihin pula. Jadi hasil inovasi yang didasarkan kreativitas dalam produk jasa itu akan menciptakan nilai tambah, added values ya. Jadi kayak dia tadi itu, mungkin restoran termahal di dunia dia punya itu. Nah, jadi dalam mencipta, ini mau bersih. Sorry, bersin lagi. Jadi wirausaha melalui proses kreatif dan inovasi itu bisa menciptakan nilai tambah tadi ya. Misalnya kita lihat di sini contohkan ada perusahaan Microsoft, ya, Sony, Toyota Motor. Ini merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam produknya karena memiliki kreativitas inovasi. Nah, di sini saya sudah pernah menugaskan lewat ketua kelas untuk masing-masing kelompok memilih satu produk, kemudian kelompok kalian memberikan satu sharing, sebaiknya produk ini yang ada sekarang ini yang kalian pilih contohnya itu harus diinovasi apanya supaya lebih oke atau lebih consumers suka gitu atau lebih suka lagi. Nah, itu saya sudah sampaikan pada Meli. Pertanyaan saya setelah ini Kang Indah akan melanjutkan, udah sampai atau sudah tahu belum tentang tugas kelompok ini dan ada yang mau tanya enggak? Dan presentasinya tentu sebelum UAS. Hi guys, are you know about your homework ya, for group non personal? Bagaimana April, Yanti, Lina, dan lain-lain, Daniel, Saifuddin, sudah tahukah itu? Pak, untuk terkait tugas kelompok, itu gambarannya seperti apa, Pak? Mohon agak gambarannya kayak ini gambarnya. Nih, nggak kelihatan. Enggak, saya ngejuk aja. Jadi gini, tadi kan lihat kreativitas, tadi dibilang ada Microsoft, ada Sony, ada Toyota. Nah, kalian lihat Toyota enggak? Toyota itu yang pertama kali mobilnya keluar sangat digemari orang Indonesia dan hampir semua jalan diisi oleh orang mobil itu adalah Kijang namanya. Pernah dengar nggak Toyota Kijang? Kalau kalian lahir tahun 90 ke sini lihat doang tapi kadang-kadang nggak tahu Pak Kijang. Jadi Toyota Kijang itu tuh kayak kotak korek api 4 segi. Jadi orang bilang Toyota korek api karena kayak korek api 4 segi. Waktu awal pertama. Tetapi hampir semua jalanan itu Kijang, di mana-mana Toyota Kijang. Tahu nggak kenapa? Ini bukan asal dibuat oleh Astra itu Toyota, karena orang Jepang melakukan riset. Nah, itu di dalam kuliah saya marketing disebut dengan marketing research. Jadi meriset perilaku konsumen Indonesia. Jadi konsumen Indonesia itu, kalian kan tahu ada filosofinya mangan orang mangan sing penting ngumpul, betul nggak? Nah, jadi kalau Toyota Kijang itu bisa masuk semua ke dalamnya. Kakeknya masuk, neneknya masuk, ibunya masuk, ponakan, cucu, semua bisa masuk dalam kendaraan itu yang isinya bisa 12 orang. Nah, kemudian Toyota maka inovasi terbitan kedua setelah itu 2 tahun kemudian itu yang 4 segi itu pinggirnya udah agak tidak lancip 4 segi gitu. Yang kemudian dikenal dengan Toyota
kapsul. Jadi udah mulai agak ini modis ya. Nah, Bagus. kemudian muncul lagi ada yang sudah bukan Kijang gitu. Ada Innova gitu. Nah, sudah lebih. Kemudian sekarang udah ada apa? Macam-macam itu ya. Udah ada Avanza. Kemudian sekarang yang terbaru apa itu? Yang kayak Jeep itu. Nah, itu namanya inovasi yang membuat mereka menyasar target pasar tertentu gitu. Jadi kayak kalian lihat Honda ya. Honda Snoopy itu sebenarnya disasar cewek loh itu. Betul nggak ya? Nah, makanya bentuknya dia lebih rendah, kemudian lebih apa ya? Lebih female gitu kan. Nah, itu bahagian dari inovasi produk. Nah, jadi kalau ditanya oleh Lina tadi apa persisnya tugas kelompok kalian, memilih salah satu produk yang kalian sepakati dari kelompok kalian, lalu kalian melakukan pengamatan, observasi, kalian melakukan diskusi baik terkait bentuknya maupun kandungan isinya ataupun apa ya, desainnya segala macam. Menurut kalian ini sebaiknya diinovasi seperti apa sih supaya lebih keren lagi, lebih oke lagi, lebih disukai lagi setidaknya oleh kelompok kalian. Gitu loh, Lin. Jelas ya? Ada lagi belum ya? Nanti setelah kalian hasil diskusi itu, kalian akan mempresentasikan menurut kelompok. Kelompok kami memilih produk. Sorry. Pak, maaf, tapi seingat saya itu sudah dibikin tugas perorangan, Pak. Disuruh milih salah satu produk, terus kira-kira inovasi apa yang bisa dibuat di produk tersebut. Dikumpulinya terakhir kemarin, kalau nggak salah, Pak. Itu tugas pertemuan ke-8. Maaf kalau salah, Pak. Gimana teman-teman yang lain? Ya, izin Iya, betul Pak. Ini tugas pribadi sih Prof ya, karena ketua juga menginformasikan tidak ada tugas kelompok nih Prof. Punten Pak, kalau info yang terakhir sih, kalau untuk tugas kelompoknya yang bikin project gitu semacam membuat inovasi untuk menjaga semangat hidup sehat bagi anak muda pasca COVID. Itu sih Pak yang terakhir infonya mah. Terima kasih. Unmute Pak. Unmute dulu. Bagi yang udah buat itu silakan. Jadi maksud saya gini loh. Kan tadi ada kita diskusi kreativitas inovasi kan ada bukan tidak mesti hal yang baru. Kan gitu ya. Ada yang membuat apa namanya sesuatu yang belum ada. Nah, kayak tadi urusan COVID kalau kalian sudah buat atau itu go ahead. Jadi lanjutkan. Bagi yang belum boleh juga mengamati produk yang ada dan harus diinovasikan apa gitu. Kalau yang disebut COVID tadi itu kan harus mikir tuh sesuatu yang mungkin apa ya. Jadi boleh kedua-dua tema itu. Kalau yang misalnya tadi pribadi udah buat, kebetulan kalian pribadi-pribadi itu misalnya satu kelompok, kalian boleh diskusi punya siapa nih yang akan mewakili kelompok kita, itu pun boleh juga gitu loh. Sebab ketika kalian mengumpulkan secara pribadi, itu kan belum tentu kalau dibawa ke kelompok mereka sependapat dengan pandangan kalian. Itu tujuannya apa itu tugas kelompok itu supaya ada kritik dan koreksi serta argumentasi di dalam diskusi antar mahasiswa gitu loh. Nah, jadi itu apa namanya arahan saya. Jadi kalian ada tema tentang COVID tadi ataupun yang sudah tugas pribadi dikumpulkan sehingga tidak membuat yang baru tapi mendiskusikan mana di antara masing-masing tugas itu dijadikan mewakili kelompok, tentu saja harus bisa dipertahankan bahwa yang mana yang disepakatin atau membuat
Bagi yang belum membuat itu tadi keduanya, sesuatu yang mengamati produk yang ada di market dan mungkin ingin diberikan sebuah sharing untuk better more the best lah daripada yang udah ada. Itu jadi nanti kita itu UAS kapan ya? Saya lupa. Januari UAS tanggal 10 ya. kalau nggak salah, Pak. Oke. Jadi berarti seminggu sebelum tanggal 10 itu, jadi anggap aja mulai tanggal 1 presentasinya, atau minggu terakhir Desember, karena takutnya tidak sekali Zoom semua bisa karena waktu mungkin 2 kali. Kelompoknya ada 6 apa 7 ya? Kelompoknya ada 6 apa 7 kelompok kelas ini ya? Halo? Saya masih mute ya? Oh, enggak. Kelas ini ada 6 apa 7 kelompok apa 8 ya? Izin Prof, sebelumnya belum pernah dibentuk kelompok Prof untuk kelas ini. Saya sudah minta pada pengurus kelas, nanti dibentuk saja, karena kelas lain sudah ada kelompoknya. Jadi kelompok itu antara 5 ke 7 orang. Jadi bisa diambil dari urutan presensi nomor 1 sampai 6, satu kelompok, 7 sampai 12 satu kelompok. Boleh juga dengan cara lain, saya serahin pada pengurus kelas aja lah. Saya cuma nanti membaca di grup aja kelompok ini namanya ini. Tolong nama kelompoknya diberi nama yang kreatif dikit lah. Jadi jangan si unyil gitu. Jadi apa gitu yang kreatif, misalnya kelompok imaging, nah itu kan agak kreatif. Kelompok apa ini? Breakthrough, terobosan, gitu kan. Silakan namanya apa. Oke, saya sampai di situ. Kang Indah boleh melanjutkan. Silakan kalau ada yang mau tanya nanti juga boleh. Kita akan masih ada 20 menit lagi atau 25 menit lagi untuk materi tambahan ini. Silakan Kang Indah mau sharing. Saya mau minum kopi dulu karena bersih. Oke, Kang Indah, are you ready to sharing? Ya Pak, baik. Baik teman-teman, saya lanjutkan untuk player berikutnya. Ini ada tentang tadi yang diulas sedikit lagi, mengingatkan tugas dari Pekerja bahwa teman-teman dibikin kelompok ya, kelompoknya itu untuk nanti Amin atau minggu pertama atau minggu terakhir ke UAS dipresentasikan. Ya, di sini ada tentang menetapkan inovasi dan menciptakan produk dan layanan yang unggul. Ya, di sini tentunya tidak mudah bagi wirausaha untuk menghasilkan produk dan jasa yang unggul. Ya, dari berbagai alternatif, terutama banyak hal yang dipertaruhkan terkait risiko dan investasi ketika mengembangkan produk baru dan jasa. Ya, jadi intinya di sini bahwa untuk mendapatkan produk yang inovatif itu memang tidak mudah, memerlukan tadi banyak risiko dan investasi yang pasti banyak ya, karena bukan merubah bentuk tapi menginovasi bentuk atau menjadi produk baru atau jasa yang intinya disesuaikan dengan ini masyarakat ya, apa namanya. Ya, Pak Indah, saya tambahin sedikit contoh inovasi yang gagal ya. Nah, di inovasi ini tadi nggak mudah. Pak Indah udah bilang ada inovasi yang gagal. Mungkin kalian nggak tahu atau belum pernah dengar. Karena ini kejadiannya sebelum kalian lahir kali. Justru oleh perusahaan yang sangat besar, Indofood. Tahu dong Indofood? Nah, Indofood itu pernah meluncurkan produk baru. Kalau kalian tahunya kan Indomie kan dan lain-lain. Dia meluncurkan itu kalau ada yang pernah dengar atau tahu boleh ngomong ya. Itu nasi instan, bukan mie instan.
Jadi mereka meluncurkan satu produk nasiku kalau nggak salah kan namanya. Ya, Jadi ya, pernah. nasiku itu, jadi kalian seperti buat mie gitu, nuangin air panas, kemudian dikasih bumbunya itu langsung bisa dimakan. Jadi bukan mie dia, nasi. Jadi pikiran risetnya menghabiskan dana waktu itu 2 miliar. Karena pikiran dari Indofood, orang Indonesia itu kan belum dibilang makan kalau belum nasi kan. Akhirnya dia berpikir buat nasiku itu. Tapi kalian percaya nggak itu gagal. Saya sudah sempat makan, tapi ternyata nggak best seller. Nah, di sini sebuah inovasi yang tak berhasil, itu faktor X-nya apa sampai hari ini saya belum tahu. Jangan-jangan orang Indonesia makan mie karena bosan makan nasi, kapan nasi lagi gitu. Boleh jadi begitu juga. Mungkin anti klimaknya. Ya, silakan Kak Indra lanjut. Ya, baik. Jadi ditambahkan bahwa tadi yang tadi jelaskan Prof. Reja bahwa tadi ada nasiku pernah saya dulu ya memang orang-orang kita orang-orang lama itu pernah ngalamin, pernah makan. Jadi memang gagalnya karena mungkin salah satunya tadi kalau maksud dari inovasi di sini supaya bahwa orang Indonesia itu tadi kalau belum makan nasi, belum walaupun udah makan ketoprak, makan somai, makan apa, tapi belum makan nasi ya belum makan ya, padahal sama aja. Ya, jadi akhirnya inovasi begitu ternyata gagalnya karena memang ya mungkin tadi yang Pak Reza bilang masa udah makan nasi istilahnya ketemu nasi lagi. Ya, jadi di sini terkait dengan itu makanya di sini terjadi adanya suatu risiko investasi ketika adanya pengembangan produk, yaitu berarti kan yang miliar-miliar itu adalah suatu inovasi untuk mengembangkan produk ternyata memang tidak berhasil ya. Jadi itu ada risiko. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan kita menginovasi sesuatu ya pasti ada plus minusnya. Untuk meminimalkan risiko dan mengalokasikan sumber daya investasi dengan bijaksana, wirausaha harus mempertimbangkan faktor-faktor. Di sini ada yang pertama, spesifikasi produk dan jasa atau jasa baru yang akan dihasilkan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, Jadi, itu Kak Indah mau sharing sedikit soal ya, yang nomor 1 ini tadi, ya, spesifikasi baru ya. ya. Ini mungkin mahasiswa nggak tahu juga kalau generasi Z. Kalian pernah dengar Mac rendang nggak? McDonald punya produk. Belum pernah ya? Jadi McDonald itu pernah meluncurkan Mac rendang. Jadi karena di Indonesia itu tiap orang nggak kenal rendang kan. Jadi dulu pernah diluncurkan oleh McDonald yang di Sarinah Tamrin loh, yang sekarang udah lagi renovasi. Ternyata nggak berhasil juga. Artinya sebagian orang suka, sebagian lainnya enggak, karena dagingnya agak alot, kecuali kalau burger itu kan dagingnya agak soft ya. Nah, itu saya ingin menyampaikan karena boleh jadi mahasiswa nggak pernah dengar bahwa dulu pernah ada Mac rendang. Kalau nggak percaya coba klik di internet, jangan-jangan masih ada beritanya. Silakan. Iya, ya betul Pak. Jadi ya pernah ada itu ada rendang yang dikeluarkan sama McDonald itu memang ada, cuman ya tadi tidak begitu memasyarakat karena memang ya tadi apa kandungan atau dagingnya keras ya. Nah itu jadi intinya kalau kita mau melakukan inovasi atau mempunyai inovasi untuk mendapatkan atau menghasilkan produk atau jasa yang baru harus melihat pasar ya, pelanggan ya. Jadi kalau langkah pertama tadi yang disebut dengan riset itu ya membutuhkan biaya banyak dan waktu yang lama. Riset orang-orang Indonesia misalkan pelanggan Indonesia itu sukanya apa gitu, itu jadi inovasi. Mungkin kemarin-kemarin ada kayak misalkan minuman Yakult kan ada Yakult khusus, kemudian ada juga
minuman jus yang lain. Sekarang ada inovasi lagi, ada Yakult Mango ya. Jadi istilahnya minuman mangga, jus kayak jus mangga gitu di Yakult dengan topping ada bubble segala. Nah, itu ada inovasi sebetulnya ya. Jadi ada produk baru yang memang tidak merubah dari yang lama, tapi menginovasi sehingga akan lebih menarik gitu ya. Ada toppingnya apanya gitu. Sempat ramai juga yang ada bubble kayak gituan kan. Nah, itu perlu perlu dipertimbangkan. Yang kedua, apakah produk atau jasa baru tersebut layak untuk dipasarkan? Nah, layak nggak dipasarkan itu tentunya memerlukan resiko besar, karena namanya memasarkan otomatis membuat produk kan, menyampaikan ke konsumen ya. Jadi layak nggak gitu. Itu masa-masa percobaan itu memang membutuhkan biaya dan waktu sehingga risikonya besar juga ya. Kalau memang layak ya, kalau diterima dengan baik oleh masyarakat ya dilanjut, kalau tidak ya kayak tadi yang nasiku dengan yang naik rendang itu akhirnya ditarik atau tidak dilanjutkan untuk dipasarkan karena mungkin setelah dipasarkan ternyata tidak layak atau kurang diminati ya. Kalau di kendaraan juga dulu pernah Pak aja pernah dengar di Toyota ada namanya mobil sedan yang gagal. Sedan gagal itu dari produk Toyota juga. Ya sempat beredar juga. Ya. Iya, iya. Itu. Terus kemarin ada informasi yang ini apa namanya Nissan Juke juga itu ternyata Iya, itu nggak berhasil itu. itu gagal juga karena pernah kejadian di jalan raya itu sampai terbakar itunya di depannya itu kan, nah, sehingga itu disebut produk gagal. Nah itu yang menyentuh kepiting kayaknya. ya ya Kayak itu kepiting. sehingga kan sekarang agak berkurang untuk orang melihat ke itu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, apakah proses pembuatan produk ini sudah dikuasai dengan baik? Nah, itu harus perlu riset dan penelitian-penelitian yang sangat-sangat ini ya, karena kalau tidak dikuasai nanti akan ya berkaitan dengan waktu dan resiko biaya juga itu kan besar ya, jadi harus dikuasai. Kalau teman-teman misalkan mau menginovasi suatu produk ya harus dikuasai dulu produk itu ya, dari kandungan itu, apalagi kalau yang berbentuk makanan ya, kaitan dengan makanan kan jangan sembarang gitu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana produk dan jasa dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, itu penting tuh. Ya, karena memang tanpa adanya kompetitor kita tidak mungkin bisa menciptakan suatu inovasi. Kenapa ada inovasi? Salah satunya karena ada pesaing. Gitu ya, ada kompetitor. Ya, sehingga setiap tahun mungkin teman-teman lihat setiap tahun pasti mobil ada yang keluar produk baru dari Yamaha dari Hondanya ini, dari Daihatsu-nya ini, dari Toyotanya ini dengan yang sama gitu ya, dalam arti yang satu keluar semua. Kemudian yang terakhir ini yang kelima, bagaimana strategi pemasaran produk dan jasa baru yang akan dipakai ya, strateginya bagaimana, apakah mau mungkin zaman sekarang udah pakai IT ya, pakai digital, pakai internet ya, pakai media ya, karena kalau zaman dulu kan yang namanya produk itu pakai spanduk lah, pamflet lah, atau plang gitu ya. Kalau sekarang kan udah sistemnya udah pakai media sosial lebih mengena, karena setiap orang sekarang mempunyai rata-rata mempunyai handphone atau media untuk Ya, saya ingin nambahkan sedikit soal strategi pemasaran baru. Jadi sekarang ini kemampuan memanfaatkan digital itu menjadi sangat menentukan, sebab
semua orang ada di tangannya masing-masing. Kalau dulu kan harus lihat televisi kan, iklan-iklan itu ada apa, produk baru apa. Sekarang kan macam-macam ada di tangan dan last minute bisa disalip oleh yang lain lagi. Jadi di sini kita lihat satu contoh yang kadangkala itu strategi pemasarannya itu by design gitu. Terutama ya artis lah yang udah lama nggak ada berita gitu kan. Cari ini apa yang dia buat supaya jadi berita. Yang mungkin sengaja itu entah pelanggaran lalu lintas kayak apa ini apa COVID kayak apalah. Yang penting bagaimana jadi viral kan. Nah, jadi di sini terkait itu jasa ya karena mereka public figure ya. Tapi kalau barang itu kayak misalnya sekarang itu yang pasca COVID ini apa sih yang orang inginkan untuk memproteksi diri mereka. Nah, itu justru peluang baru yang harus dipikirkan karena semua akan menguasai pasar kalau dia duluan yang meluncurkan apakah berupa masker yang tertentu gitu ataupun mungkin ada apa namanya ya model-model lain yang sifatnya lebih kepada life kan healthy life atau kalau lifestyle-nya ke arah yang healthy gitu. Oke, silakan Kang. Ya, jadi ditambahkan juga kalau tadi inovasi yang kaitan dengan pasca COVID ini, sekarang kan kalau teman-teman lihat kalau untuk masker khususnya kaum hawa ya, perempuan itu kan ada macam-macam buat ikat ke belakangnya itu sudah banyak macamnya, itu adalah suatu inovasi sebetulnya sehingga sekarang itu mereka ngelihat pasar, pasarnya sekarang lagi membutuhkan untuk tadi salah satunya ya jaga yang 5M itu salah satu misalkan pakai masker ya masih sampai saat ini walaupun mungkin kedepannya normal juga tapi masker tetap dihimbau untuk dipakai sehingga itu adalah inovasi juga dalam hal yang kecil juga sebetulnya itu hal yang kecil tapi itu pasar dia ngelihat pasar ya pasarnya memang sekarang lagi dibutuhkan itu ya itu yang laku jadi tadilah pandai-pandailah melihat pasar dan layak tidaknya untuk dipasarkan sampai jam berapa Pak Reja ini kita 10 menit lagi silakan buka pertanyaan kalau mau mahasiswa mau sharing mau bertanya dulu monggo atau mau ngasih tambahan pengalaman masing-masing boleh aja. Ya, silakan untuk teman-teman kali-kali ada yang mau ditanyakan terkait dengan inovasi. Sekarang kalian yang misalnya ingin mempromosikan bisnis ini gift ya, kalau orang nikah dulu kan kasih gelas lah, kasih foto lah gitu kan, foto di tempat dan mungkin sekarang kalau ada penawaran berbentuk masker yang cantik mungkin bisa jadi peluang bisnis gift wedding ya. Nah, misalnya gitu. Oke, ada yang mau tanya atau mau nambahin atau ada lihat contoh-contoh menarik di dunia nyata sana terkait dengan inovasi dan creativity? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, ya kita akan selesaikan dengan slide berikutnya. Ada slide lagi Kang Indah, biar saya teruskan. Baik Pak, masih ada. Silakan melanjutkan. Ini tadi sampai sini, kemudian yang kedua ini. Oke. Ini hanya informasi ada penetapan produk unggul. Coba di ini yang tadi kan belum selesai, belum thank you tadi. Yang ini. Sebelum thank you ada satu slide yang tadi atau yang sebelum? Nah ini mungkin Pak yang ada generasi-generasi perilaku inovasi perlu dijelaskan ya. Iya, pokoknya yang tadi aja yang dari
apa tadi PPT tadi sebelum Ya, thank you kalau di-share lagi ulang. ya yang ini. Eh, Ini tadi mana sampai sini. Udah, layarnya belum nampak. oh belum nampak, maaf. Bentar, belum di-share. Oh iya, sorry. Ya, kan Pak. Jadi di sini ini yang last ya Tadi, sebelum. ya. Nah ini. Oke. Nah ini dia. Oke. Jadi manajemen inovasi itu memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Kayak tadi itu kan salah satu manfaat kompetitor adalah untuk kita selalu berinovasi ya. Beberapa contoh perusahaan yang mengelola inovasi dengan baik adalah Apple, Google, yang sejak didirikan itu telah melahirkan macam-macam baik dia produk gadget, iPad, iPhone, iPod, yang itu diterima di pasar. Bahkan setelah Steve Jobs sendiri meninggal itu, sekarang sedang diusahakan atau mungkin sudah dalam proses pencobaan iCar. Ya. Saat itu Google juga muncul dengan berbagai layanan search engine-nya dan dilengkapi dengan berbagai layanan lain yang ini namanya persaingan melahirkan inovasi-inovasi. Cuman kalau tahu Sumedang saya nggak tahu inovasinya apa. Jadi kalau kita mau pulang dari Sumedang masuk tol tuh berjejer tahu Sumedang. Saya nggak tahu satu dengan lain tuh bedanya di mana. Ya. Mungkin Kang Indah sebagai orang Sunda tahu nggak bedanya di mana itu. Karena kayaknya kok hampir sama sehingga kita yang beli yang mana sebenarnya. Akhirnya kita berhenti di tempat yang mobilnya agak mudah minggir aja gitu. Jadi Iya. ini nggak terlalu jelas kecuali dia tulis dengan kalau dulu kan pernah kalian dengar ya ini satu hal yang menarik. Kalian pernah nggak dengar dulu minyak goreng apa namanya itu tropika iklannya itu minyak goreng yang di Bisa 2 diminum. kali penyulingan ya? Ya, bisa diminum. Enggak, itu dia 2 kali penyulingan, kalau nggak salah itu bahasanya penyulingan atau apa. Jadi, dia sebenarnya yang lain juga 2 kali, cuman dia memunculkan kata-kata itu sebenarnya untuk me mengat ingin mengapa, me 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 meng-kick pesaingnya supaya orang berpikir yang lain sekali. Padahal ya 2 kali juga. Jadi minyak goreng dengan 2 kali penyulingan. Nah, gitu. Padahal yang lain 2 kali juga. Cuma dengan mengatakan begitu berarti orang mikir, "Oh, yang lain sekali ya." Itu itu strategi marketing dia gitu untuk membuat dia lebih unggul kan. Makanya kalian sekarang dengar kan iklan yang Cak Lontong. Hai guys, apa ya perlu harus semprot, kencrot. Dia bilang itu sebenarnya kan iklan yang dia produk yang dia iklankan itu tuh untuk menyerang produk sebelumnya yang semprot itu gitu. Jadi ini strategi promosi sebenarnya. Jadi supaya dia menunjukkan apa ya betul harus semprot itu untuk mengeki pesaing sebelumnya. Itu inovasi dalam strategi promotion. Jadi kalian ingat ya bahwa kreativitas inovasi itu selalu dia akan bermain di 7P itu dalam marketingnya. Ya inovasi produknya atau harganya. Inovasi harga itu kan macam-macam. Dulu pernah ada begini, tukarkan kamera lama Anda dengan kamera baru. Kami membeli kamera lamanya dengan harga 500.000 atau juta gitu. Jadi orang kan mau beli kamera waktu itu belum zaman handphone atau kamera ya. Kan mikir ngapain dibeli ini masih ada. Nah, si produk Kodak waktu itu atau Canon apa ya? Dia membeli kamera lama dan harga yang beli itu bisa memotong harga yang kamera baru. Jadi kamera barunya misalnya 5 juta, kamera lama di harga 1 juta, jadi dia tinggal bayar 4 juta. Gimana? Menarik nggak tuh? Karena kamera baru itu lebih komplit ininya apa sarananya lebih terang, lebih jauh jangkauannya, lebih bright dan sebagainya ya. Menarik ya, karena kan kamera lama kita jadi bisa
tukar tambah gitu kan. Nah, 1 juta setelah dia beli itu dibawa kemana itu kamera-kamera lama? Ya dihancurin, nggak ada gunanya bagi dia. Karena kamera baru itu sebenarnya 4 juta aja. Cuman dia buat 5 juta. Karena yang 1 juta aja itu untuk memberi untuk kita gitu, untuk menambah ke dia juga. Ini strategi harga gitu, paham tidak? Jadi ini kreativitas dalam strategi harga. Atau kalian kalau lihat di supermarket ada produk yang mengatakan 2,5% lebih daripada isinya, misalnya Baygon atau apa segala macam. Itu sebenarnya yang dia maksud untuk membuat dia lebih murah, karena kalau kamu beli ini nih volumenya lebih banyak 2% atau 3%. Nah, itu strategi inovasi dalam pricing ya. Nah, ada juga yang strategi dari segi distribution ya. Artinya diantar ke rumah berapapun pembeliannya dan sebagainya, itu dalam segi distribusi. Ya, itulah saya kira beberapa ilustrasi contoh terkait bagaimana kita selalu harus kreatif dan inovatif di dalam memenangkan persaingan pasar yang tidak mudah, dan selalu akan ada kompetitor menghampiri Anda. Thank you very much for your attention, ladies and gentlemen. This lecture today, I think, will be to close, but Kang Indah will be to share the song of by video. What the song? I mean, I don't know. It's but the interest song apa itu Kang Indah? Yang mungkin dari negara sebelah atau yang mana? Tapi yang jelas jangan yang nggak dipahami artinya. Tapi kalau English version mungkin anak-anak sekarang suka gitu. Oke, thank you very much. Sebelum kita berpisah, selamat istirahat bagi yang baru pulang kerja, dan bagi yang besok sudah weekend tak masuk kerja, jangan sampai balas dendamnya melewati sholat subuhnya. Jadi keep healthy and keep happiness. See you again, dan sampai jumpa tanggal 4 di studi visit di daerah Bekasi terkait dengan keripik lele yang saya sering belum tahu juga. Mudah-mudahan nanti Meli dan kawan-kawan pengurus kelas bisa merekonfirm dengan Riza apa siapa.